Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 4. Insya Allah sekarang kita belajar lagi IPA ya, tentang daur hidup makhluk hidup. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, amin. Jangan lupa ya kalian persiapkan alat tulisnya, juga duduknya yang tertib, yang rapi ya, dijaga adab ketika belajarnya, karena meskipun ustazah nggak bisa melihat kalian, tapi Allah bisa melihat kalian ya, dan malaikat juga melihat kalian, mau mencatat apapun yang kalian lakukan ya. Ikhlaskan kita belajar hari ini karena Allah ya. Yaudah yuk lanjut ya. Karena pekan kemarin ustazah sudah memberitahu tentang daur hidup hewan, maka hari ini ustazah juga menjelaskan kembali tentang daur hidup hewan, tapi tidak selengkap pekan kemarin ya. Tapi kalian tetap harus mendengarkan dan menyimak apa yang ustazah jelaskan lewat video ini. Oke? Yaudah yuk. Nah, jadi hewan itu juga mengalami perkembangbiakan ya, dari hewan muda menjadi hewan dewasa ya. Dan perkembangbiakan hewan-hewan itu juga berbeda-beda. Jadi ada yang mengalami metamorfosis, ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis pun ada yang mengalami metamorfosis sempurna, ada juga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang kita belajar hewan bermetamorfosis terlebih dahulu. Nah, ada yang namanya metamorfosis sempurna. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu dia mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuhnya sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa ya. Jadi setiap tahapan perkembangbiakannya dia itu bentuknya berbeda-beda kalau metamorfosis sempurna ya. Contohnya itu pada hewan apa sih? Ini ada di sini, pada hewan kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, dan juga katak ya. Nah, terus ini pada kupu-kupu. Nah, pertama telur kita dari telur ya, dari telur kupu-kupu. Nah, jadi kupu-kupu itu sering bertelur di daun atau di kulit pohon ya. Jadi kupu-kupu itu akan meletakkan telurnya di tempat yang aman dari pemangsa. Nah, kemudian telurnya ini akan menetas dan mengeluarkan larva atau ulat ya. Nah, selama jadi ulat ini tuh kerjanya cuma makan aja. Makan apa? Makan daun-daunan ya. Jadi dia makan daun sebanyak-banyaknya, dan beberapa kali ulat ini mengalami pergantian kulit ya. Kemudian ulat itu akan membungkus dirinya dengan benang-benang ya, terus juga melekatkan dirinya ini ke sini nih, ke ranting pohon ya. Nah, dia ini membungkus dirinya menjadi apa? Menjadi kepompong atau pupa ya. Nah, di kepompong ini adalah masa dimana sebelum menjadi kupu-kupu dia ini adalah masa diam. Jadi dia ini di sini nggak makan, dia juga nggak bergerak, di sini diem aja ya. Nah, karena dia ini akan mengalami perubahan bentuk kan, yang tadinya jadi ulat kemudian akan menjadi kupu-kupu. Nah, kalau perubahan bentuk tubuh kupu-kupu itu udah sempurna, maka kupu-kupu itu akan keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu ya. Nah, ketika dia sudah menjadi kupu-kupu, maka kupu-kupu ini bisa membantu penyerbukan pada bunga ya. Jadi kupu-kupu itu memakan apa? Memakan nektar yang ada di bunga. Kemudian kupu-kupu itu nanti akan lagi mengeluarkan apa? Akan lagi menghasilkan telur. Seperti itu sehingga menjadi siklus ya. Nah, kalau disimpulkan, jadi perkembangbiakan kupu-kupu itu, maksudnya daur hidup kupu-kupu itu adalah telur, ulat, kepompong, kupu-kupu ya. Nah, kemudian metamorfosis pada nyamuk ya. Nah, nih, jadi nyamuk itu bertelur. Nah, ketika nyamuk bertelur, nyamuk ini menyimpan telurnya itu di permukaan air yang menggenang. Kemudian telur nyamuk itu menetas menjadi larva atau yang kita biasa sebut jentik-jentik atau tempayak ya. Biasanya suka ada nih di kayak apa namanya, di kayak bak gitu, di bak mandi.
Nah, kemudian jentik-jentiknya itu akan tumbuh menjadi kepompong atau pupa. Dan akhirnya kepompong itu akan berubah menjadi nyamuk ya. Nah, jadi kalian harus tahu nih, ini tuh biru-biru ini ceritanya air. Jadi telur, larva dan pupa itu hidupnya di air ya. Nah, kemudian ketika jadi nyamuk imago dia udah punya sayap supaya dia bisa terbang. Nah, kemudian ini adalah kesimpulannya. Jadi kalau daur hidup pada nyamuk itu kesimpulannya atau bisa diringkas telur, jentik-jentik, kepompong dan nyamuk ya. Lalu metamorfosis pada katak. Nah, katak itu bertelur di permukaan air yang menggenang juga ya. Nah, ketika berada di situ selama 21 hari, maka katak itu telurnya ini akan berubah menjadi kecebong atau berudu ya. Terus berudunya ini juga yang dimulai dari ekor, terus kemudian mulai mau ada pertumbuhan untuk tangan sama kakinya ya kan. Nah, di posisi dia menjadi berudu atau kecebong ini berudu ini atau kecebong ini bernafas dengan insang dan bergerak dengan sirip ya. Nah, kemudian kecebong atau berudu ini akan berubah menjadi katak muda ya. Katak muda ini masih mempunyai ekor. Nih, katak muda masih mempunyai ekor. Dia punya kaki, punya tangan, dia juga punya ekor. Ya, kemudian katak muda itu tumbuh akhirnya menjadi katak dewasa ya. Nah, ketika sudah menjadi katak dewasa, katak dewasa ini hidup di darat serta bernapas dengan paru-paru dan kulit. Jadi udah nggak pakai insang lagi ya. Kan tadi kalau di berudu ini ya, berudu ini kan kayak ikan. Dia ini sampai sini dia ini bernafas bernafas dengan insang, hidup di dalam air ya. Kemudian berubah menjadi katak dewasa, sudah deh berganti menjadi paru-paru dan kulit pernafasannya. Nah, disimpulkan atau secara singkat, daur hidup pada katak itu adalah telur, berudu, katak muda, kemudian katak dewasa ya. Lanjut kita ke metamorfosis pada lalat. Nah, jadi pertama-tama dari telur ya. Telur lalat itu tempatnya di tempat-tempat kotor atau di tempat sampah ya. Nah, kemudian selama 1 hari nih telur itu akan menetas menjadi larva atau belatung ya. Belatung ini mirip dengan cacing yang cacing kecil dan berwarna putih ya. Nah, belatung itu suka makan kotoran ya. Jadi belatung itu akan merayap untuk mencari makanannya yang berupa sisa makanan atau bangkai yang membusuk. Nah, belatung juga mengalami mengalami banyak pergantian kulit nih ya, dari sini sampai sini ya. Kemudian belatung itu tumbuh akan berubah menjadi pupa atau kepompong ya. Jadi ini kepompongnya ini keras dan berwarna coklat. Kemudian kepompong akan berubah menjadi imago atau lalat dewasa ya. Nah, kemudian lalat dewasa ini punya sayap dan bisa terbang ya. Lalu ada hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Nah, hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna itu mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuhnya itu nggak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasanya. Jadi maksudnya perubahan individunya tidak rata-rata sama ya. Dari telur kemudian nimfa ini tuh dari nimfa sampai dia menjadi dewasa itu rata-rata mirip gitu, sama. Sementara kalau sempurna ini kan beda, dia telur, terus dia belatung, terus dia kepompong, terus dia lalat. Itu kan masing-masing fasenya, masing-masing tahapnya kan berbeda. Sementara kalau tidak sempurna, metamorfosis tidak sempurna itu tuh sama ya, beda di telurnya. Jadi tidak begitu mencolok, ini sama ini tuh mirip, ini sama ini juga mirip gitu ya, sama-sama ada kakinya, sama-sama ada antenanya kayak gitu.
ya. Nah, contohnya itu hewan apa sih? Nah, pertama ini adalah kecoa, ya. Jadi metamorfosis kecoa merupakan metamorfosis yang nggak sempurna, jadi nggak melalui tahap kepompong, ya. Nah, perkembangbiakannya diawali dengan bertelur, yang kemudian akan menetas menjadi nimfa muda, selanjutnya kecoa muda, kemudian jadi kecoa dewasa. Ya, lihat ya, dari telur, terus jadi nimfa, jadi kecoa muda, kemudian kecoa dewasa. Ya, jadi kalau disimpulkan, telur, nimfa muda, kecoa muda, dan kecoa dewasa. Kemudian metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Sama nih seperti kecoa tadi, dari telur, kemudian nimfa, terus imago, ya, atau belalang dewasa. Kemudian belalang dewasa itu akan bertelur lagi, terus menjadi nimfa, seterusnya seperti itu. Ya, jadi kalau mau diringkas, telur, nimfa muda, belalang dewasa, ya. Jadi intinya tuh sama, kalau metamorfosis tidak sempurna itu telur, nimfa, lalu imago, ya, hewan dewasa. Kalau misalnya tadi metamorfosis sempurna itu dari telur, larva, pupa, baru imago, ya. Telur, larva atau ulat atau belatung dan sebagainya macamnya, jentik-jentik kalau dikata, kemudian pupa, lalu imago, hewan dewasanya. Nah, kemudian ada hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, jadi hewan yang tidak bermetamorfosis ini dia tidak mengalami perubahan bentuk. Artinya bentuk dan fungsi tubuh itu akan tetap sama dari dia lahir sampai dia dewasa, ya. Nih contohnya, dari telur jadi anak ayam, jadi ayam dewasa. Kemudian dari ini aligator, ya, dari telur terus dia jadi anak aligator, terus dia jadi aligator dewasa, kayak gitu. Jadi dia bentuk sama fungsi tubuhnya tetap sama gitu, cuma paling yang membedakan adalah menjadi lebih besar gitu. Ketika dia dari anak jadi dewasa itu dia jadi lebih besar. Nah, sekarang kita ke daur hidup tumbuhan, ya. Nah, yang kalian harus pahami, biasanya daur hidup tumbuhan itu dimulai dari biji, ya. Kalau hewan dari telur, kalau tumbuhan dari biji. Nah, contoh tumbuhan yang mengalami tahapan dari biji itu nih, contohnya Ustazah kasih contoh tumbuhannya adalah mangga. Nah, bisa juga apel, rambutan, jambu, nangka, dan lain-lainnya, ya. Nah, nih sekarang Ustazah kasih tahu ya. Jadi pertama-tama itu adalah biji. Nah, ini biji mangga. Biji mangga ini kan ditanam nih, ya kan, ditanam di dalam tanah. Nah, dia akan tumbuh akar. Kemudian ketika tumbuh akar ini kan akan semakin panjang, terus dia akan muncul tunas nih, yang hijau-hijau ini tunas. Ya. Kemudian tahap ini disebut kecambah. Ya, tahap ini disebut kecambah. Nah, lalu ketika tunas gugur, nah tumbuh deh, berganti dia tunas gugur, dia berganti menjadi daun, ya. Nah, ini jadi pohon kecil, Nah, terus tumbuhan semakin tumbuh semakin tinggi dan daunnya semakin banyak. Di sini itu tumbuh biji apel itu tumbuh tuh menjadi tumbuhan muda, ya. Jadi dalam tahap ini tumbuhan yang ini nih, pohon kecil ini, yang tumbuhan muda ini kan daunnya lumayan tuh. Nah, ini tuh dia belum punya akar dan batang yang kuat, tapi kemudian dia tumbuh terus dengan izin Allah, ya. Dia tumbuh. Nah, dia tumbuh dewasa, memiliki batang yang kokoh serta daun yang lebat. Nah, tumbuhan dewasa itu bisa menghasilkan bunga yang siap menjadi buah apel lagi. Ya, dia bisa. Nah, ini dia ada bunga. Nah, kemudian di sini di bunga ini mengalami apa? Kemarin kita udah belajar mengalami penyerbukan. Ya, jadi ketika benang sarinya jatuh ke kepala putik, maka mengalami penyerbukan dan kemudian mengalami pembuahan, dan akhirnya ada lagi deh buah mangganya. Kemudian bijinya ditanam lagi, tumbuh akar lagi, seperti itu. Nah, ini daur hidup pada tanaman mangga, ya, seperti itu.
Jadi di apel juga sama, cuma bedanya nanti ini buah apel, buah nangka, atau buah jambu seperti itu. Tapi ini sama, biji, tumbuh akar, terus akarnya makin panjang dan dia muncul tunas, kemudian tunas gugur berganti menjadi daun. Ini tumbuhannya masih tumbuhan muda, lalu lama-lama tumbuh menjadi tumbuhan dewasa, pohon dewasa, ya kan. Terus pohon dewasa itu sudah bisa menghasilkan bunga yang kemudian mengalami penyerbukan dan pembuahan. Terus seperti itu akhirnya mengalami daur hidup, mengalami siklus nih, ya kayak gini. Nah, kemudian kita akan belajar upaya pelestarian makhluk hidup, ya. Jadi hewan dan tumbuhan itu bermanfaat kan bagi manusia, makanya kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan ini supaya tetap ada di muka bumi, supaya dia tidak cepat punah, tidak cepat hilang dari muka bumi ini. Nah, jadi ada nih manfaat hewan dan tumbuhan, ya. Pertama, sebagai sumber ilmu pengetahuan, ya. Kita bisa mengetahui semuanya ini yang kita pelajari dari kemarin-kemarin itu karena adanya hewan dan tumbuhan juga. Kita tahu nih ilmu-ilmu tentang hewan dan tumbuhan itu. Dengan izin Allah ya, kita juga bisa tahu kekuasaan Allah seperti apa. Allah menciptakan berbagai macam hewan dan juga tumbuhan dengan sangat banyak. Nah, kita juga itu juga membuat kita semakin tahu nih akan kekuasaan Allah, dan supaya kita juga jadi orang yang bersyukur dan berpikir ya. Jadi kalau nggak ada hewan, kita kalau nggak ada hewan dan tumbuhan, kita makannya gimana? Kita nggak pernah makan ayam dong misalnya, kita nggak pernah makan sapi dong misalnya, dan lain-lainnya ya kan. Atau kita tidak bisa melihat hewan-hewan lain, misalnya kita nggak bisa lewat singa meskipun di kebun binatang, ataupun harimau segala macamnya yang lain-lain ya kan. Nah, makanya kita perlu melestarikan makhluk hidup ya. Jadi karena kita harus tahu nih yang tadi manfaat makhluk hidup itu, hewan dan tumbuhan itu. Yang pertama sebagai sumber ilmu pengetahuan, kedua bermanfaat untuk sumber pangan. Sumber pangan itu maksudnya sumber makanan ya, sumber makanan kita. Kan kita juga makan dari hewan dan tumbuhan ya kan. Yang tadi saya bilang ayam, dari sapi, daging kambing, ikan dan lain-lain. Terus juga tanaman itu juga bisa sebagai obat-obatan. Nah, hewan dan tumbuhan itu juga menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. Ya, kalau mereka nggak ada, Allahu a'lam apa yang akan terjadi sama bumi ini, ya kan? Nah, ini juga dengan izin Allah, makanya hewan dan tumbuhan itu ada. Dan dengan izin Allah juga bumi ini seimbang karena adanya hewan dan tumbuhan dengan izin Allah, ya. Nah, untuk tentang lebih lanjut tentang menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar, insya Allah kalian akan belajar nanti ya di kelas lebih besar lagi. Nah, sekarang gimana sih caranya Ustazah kita supaya makhluk hidup ini lestari, supaya tetap ada, supaya tidak punah. Nah, jadi gimana ya caranya ya? Jadi pertama, ini adalah penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Ya, jadi maksudnya itu pertama itu kan penegakan hukum ya terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Jadi maksudnya pemerintah itu membuat peraturan supaya masyarakat itu melindungi hewan langka dan juga tumbuhan. Jadi begini, maksudnya adalah pemerintah itu membuat peraturan bagi masyarakat yang memburu hewan langka atau menebang hutan. Jadi ada hukumannya kayak gitu. Nah, jadi tidak sembarangan menebang hutan dan juga tidak sembarangan memburu hewan, karena hewan-hewan langka ini harus dilindungi. Kalau misalnya dia diburu, dia lama-lama semakin habis, kan lama-lama nggak ada ya. Jadi anak-anak kita nanti, anak-anak kalian nanti itu nggak akan tahu deh misalnya hewan ini tuh pernah ada kayak gitu. Salah satu nanti Ustazah kasih tahu ya hewan-hewan yang beberapa hewan yang terancam punah di Indonesia. Ya, jadi pertama caranya itu sebetulnya pemerintah harus ada penegakan hukum ya terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Kemudian ada yang namanya penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Nah, penangkaran itu adalah tempat membiarkan hewan yang terancam punah gitu. Jadi di situ dikembangbiakan lagi hewannya, misalnya
penyu kayak gitu. Jadi ada suatu tempat untuk melakukan penangkaran penyu. Jadi penyunya itu dikembangbiakin lagi, jadi ntar jadi ada banyak gitu. Terus kalau tumbuhan itu dilakukan budidaya supaya tumbuhan agar nggak cepat punah ya. Terus yang ketiga itu perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Ya, ini diambil dari kata bahasa Inggris nih. Kalau ex itu artinya di luar, in artinya di dalam ya. Jadi jadi melindungi hewan dari dalam, maksudnya itu dari di dalam habitat aslinya, dan juga di ex situ di luar habitat aslinya. Nah, contohnya kalau in situ di dalam habitat aslinya, habitat ini tempat tinggal ya, tempat tinggal hewan itu atau tanaman itu ya. Jadi perlindungan in situ, in di dalam, yaitu perlindungan di dalam habitat aslinya ya. Contohnya hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan cagar alam ya. Ini perlindungan in situ namanya. Lalu ada perlindungan ex situ. Ex situ itu di luar, yaitu perlindungan ini X ya. Perlindungan X itu perlindungan di luar habitat aslinya. Contohnya kebun raya, kebun binatang, taman safari ya, serta herbarium untuk sisa hewan dan tumbuhan yang mati untuk diawetkan. Nah, kayak kebun binatang Ragunan itu perlindungan X situ. Kebun raya Bogor, taman safari itu X situ ya. Kalau in situ ini ya. Ingat-ingat ya. Jadi caranya supaya kita bisa supaya kita tahu gimana caranya hewan itu sama tumbuhan itu lestari. Pertama harus ada penegakan hukum oleh pemerintah supaya lebih ketat lagi peraturannya ketika ada orang yang memburu hewan atau ada orang yang menebang hutan secara sembarangan. Jadi satu kebun ditebang aja semuanya, nggak boleh seperti itu ya. Kita harus punya ilmu ketika kita menebang hutan. Nah, kemudian ada penangkaran atau pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Lalu ada perlindungan hewan dan tumbuhan secara in situ dan ex situ. Nah, ini nih hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Ada orang utan, ada harimau Sumatera, ada gajah Sumatera, ada bunga bangkai. Ya, ada bunga rafflesia arrolis sama bunga bangkai. Ya, jadi ini nih hewan-hewan yang udah terancam punah. Ya. Gajah Sumatera itu ada di gajah Sumatera ada di Sumatera, harimau Sumatera juga ada di Pulau Sumatera, orang utan ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan, bunga bangkai raksasa ini ada di Pulau Sumatera, sama bunga rafflesia ini di Sumatera juga dan di Pulau Jawa ya. Jadi ini nih hewan-hewan ini tuh terancam punah. Kalau diburu terus sama manusia, dia bisa jadi nggak ada, dan anak cucu kita nggak bisa tahu dong sama gajah Sumatera ini, harimau ini, sama orang hutan ini. Jadi mereka nggak akan bisa lihat ini lagi. Sedih kan ya. Jadi makanya kita harus berpikir juga dari sekarang. Kita harus banyak-banyakin berdoa juga supaya nggak banyak yang memburu ya, nggak banyak memburu hewan-hewan langka ini dan juga tumbuhan-tumbuhan langka ini ya. Ya udah, alhamdulillahirobbilalamin, jazakumullah khair. Nah, nanti tugasnya insya Allah saya share di Edmodo ya. Sebenarnya tugasnya ini sih ada di buku ESPS halaman 30 kalian mengerjakan latihan ulangan bab 2 yang paket 1 dan paket 2. Dikerjain aja bagian A dan bagian B-nya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya. Sudah lupa. Yuk kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya udah. Assalamualaikum, soleh-solehah.